Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat segala nikmatnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni salat Jumat berjamaah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kita semua selaku umatnya yang semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib naik mimbar, perkenankanlah kami dari DKM untuk memberikan beberapa maklumat terkait ibadah kita kali ini. Yang pertama, bagi para jamaah yang telah ada di dalam masjid, kami himbau untuk mengisi soft yang di depan yang masih kosong untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang datang belakangan untuk bisa agar bisa menempati tempat yang nyaman tanpa menghalangi kita. Yang kedua, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara waktu mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu untuk menjaga kekhusyuan ibadah salat Jumat kita. Yang ketiga, kami himbau ketika khatib sudah naik mimbar untuk tidak bercakap-cakap agar kita tidak sia-sia dalam bersalat Jumat. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Al-Muhajirin melaporkan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat waktu zuhur Jumat hari ini tanggal 28 Juli 2023 atau bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah jatuh pada pukul 12:03 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, khatib dan imam pada Jumat kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syarif Hidayat. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Muazin Bapak Herman. Yang kedua, laporan keuangan Masjid Al-Muhajirin saldo tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp39.305.225. Penerimaan yang berasal dari kotak infak, kris, dan lain-lain berjumlah Rp5.550.019. Dan pengeluaran yang berupa operasional masjid antara lain berupa kafalah, kegiatan kajian pada duhur, tahsin, jumatan, takjil, konsumsi dan bantuan sosial serta kebersihan sejumlah Rp10.296.000, sehingga saldo sampai dengan hari ini adalah Rp34.559.244. Atas infak dan sedekah jamaah semua kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala infak kita dan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah hilangkan penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Semoga Allah memberikan kita kekuatan
kemudahan dan kesehatan untuk melaksanakan amanah pekerjaan kita, dan semoga target penerimaan kantor-kantor kita tahun ini akan dapat tercapai. Ala diniyah wa ala kulli din salihah syarillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastansuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia, atas segala limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita. Seandainya pada hari ini Allah takdirkan kita dicabut hidayah, maka kita tidak akan hadir di tempat ini. Karena itu kita patut mensyukuri hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, yang kita memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bisa mengqudwah beliau, mencontoh beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di awal tahun Hijriah ini 1445 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita, masih memberikan nikmat iman kepada kita, masih memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah Allah takdirkan kita bersimpuh di hadapan kebesarannya pada tempat ini. Karena di luar sana masih banyak saudara kita yang mungkin mengaku masih beriman kepada Allah, tetapi tidak Allah pilih menjadi hambanya yang bersimpuh di hadapannya pada saat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata Muharram, ada dua hal yang terlintas dalam pikiran kita. Yang pertama adalah bahwa Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Dan di antara 12 itu fiha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan 1 yang terpisah, bulan Rajab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian disebut bulan haram, bulan yang dimuliakan? Karena para ulama mengungkapkan bahwa anna ma'siyata fiha ashadda uquban. Karena siapapun yang melaksanakan kemaksiatan di bulan haram itu ashadda uquban, dia akan mendapatkan akibat atau konsekuensi dari kemaksiatan itu dan dahsyat sekali, asyadda uquban. Lalu kemudian kata para ulama, wa anna ta'ata fiha asyadda thawaban, dan orang yang melaksanakan ketaatan pada bulan-bulan itu pula akan diberikan ganjaran yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa memilih, kita akan melaksanakan maksiat kepada Allah di bulan itu dan akan kita rasakan akibatnya, atau kita memilih bagian yang taat kepada Allah di bulan itu. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah itu adalah bukti bahwa kita menerima keputusan Allah untuk diberikan kehidupan. Ingatlah kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Tujuannya adalah ahsanu amala, supaya menjadi ujian bagi kalian apakah kalian menjadi bagian hamba yang taat dalam pengabdian kepada Allah atau sebaliknya. Karena itu kehidupan ini pada hakikatnya adalah kompetisi di dalam merebut cinta Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang perlu kita ingat lagi ketika menyebut kata Muharram adalah peristiwa hijrahnya Nabi.
Walaupun pada peristiwa hijrah Nabi itu di catatan sejarah Islam dicatat pada bulan Safar antara tanggal 26, 27 sampai dengan tanggal 1 Dzulqa'dah, tanggal 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal sudah berada di Kuba saat itu. Dan yang pertama kali tempat yang dibangun masjid oleh Rasulullah SAW dinamakan dengan Masjid Kuba. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sepintas untuk mereview kembali ingatan kita terhadap sirah nabawiyah dalam peristiwa hijrah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In la tansuruhu faqad nasarahullahu. Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana." Pada peristiwa hijrah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh sahabatnya sekaligus sebagai mertua beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini menerima putusan apapun yang akan disampaikan oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, semua dibenarkan oleh Abu Bakar. Kenapa kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW Abu Bakar sebagai pendampingnya dalam hijrah ini? Padahal banyak sahabat yang kualifikasi dan kesalehannya juga ada, tapi kemudian dia butuh teman, bukan hanya sekedar yang menemani dan menjaga keamanannya. Karena Rasulullah SAW sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keamanan dalam proses hijrah ini. Tetapi yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW teman yang bisa diajak bicara, teman yang bisa diajak diskusi. Tapi ternyata kemudian asumsi Rasulullah itu meleset. Justru yang terjadi adalah kekhawatiran, kesedihan yang dialami oleh Abu Bakar ketika mereka sudah sampai pada transit pertama, yaitu di Gua Sur, dan kemudian Rasulullah ini dengan tenangnya beristirahat. Tetapi apa yang terjadi kepada Abu Bakar? Abu Bakar mondar-mandir, bolak-balik, keluar masuk, lihat kiri kanan, lihat sekitar, lihat sekeliling. Kenapa? Karena khawatir kafir Quraisy saat itu membuntuti mereka dan mendapati tempat mereka. Khawatir Abu Bakar akan terjadi sesuatu kepada Rasulullah SAW, yang kemudian melatar belakangi terjadi hijrah itu. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa terjadinya hijrah sampai yang ketiga ini, pertama ke Habasyah, kedua kepada Taif, kemudian ke Madinah saat ini, ke Yatsrib saat itu terjadi karena ada rapat yang dilakukan di Darun Nadwah. Darun Nadwah, kalau mungkin saat ini di konversi di sekitaran kita itu mungkin balai desanya atau kelurahan. Ada rapat yang diadakan oleh pimpinan-pimpinan Quraisy saat itu. Apa kesimpulan rapat itu? Kesimpulannya adalah bahwa Muhammad harus dibunuh, Muhammad harus dihabisi karena dia mengganggu ekosistem pengabdian kepada nenek moyang. Itu kesimpulan di Darun Nadwah. Dan sangat menyedihkan lagi adalah Darun Nadwah itu didirikan, dibangun oleh kakek beliau yang nama Qusay. Kakek beliau yang keempat ke atas, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ini yang membangun Darun Nadwah itu dan kakek beliau sendiri. Dan di dalam Darun Nadwah itu direncanakan untuk membunuh dan menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya Rasulullah. Tempat yang dibangun oleh kakeknya kemudian dijadikan sebagai wadah, tempat untuk merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Tetapi kemudian kesedihan yang dialami oleh Abu Bakar itu kemudian langsung diredam oleh Rasulullah SAW dengan mengucapkan apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kau khawatir Abu Bakar, janganlah engkau sedih Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Allah yang menjamin keselamatan kita. Biasanya seorang bawahan ketika dia mendapatkan jaminan dari atasannya itu tenang, beres semua urusan.
Dan ini yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, saat itu kemudian Abu Bakar seketika tenang, tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri beliau. Fa anzalahu sakinatu alaih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan ke dalam dirinya. Ini merupakan bagian dari bahwa rencana Allah Subhanahu wa taala menghijrahkan Nabi itu adalah merupakan bagian dari sunnatullah yang harus dilewati. Padahal proses hijrah ini harus dilalui dengan berhari-hari. Bahkan Rasulullah SAW dalam proses hijrah ini harus mendapatkan tekanan dari kafir Quraisy saat itu. Bahkan dalam proses beliau hijrah ini sampai kemudian pipi beliau kena anak panah. Mungkin kita bertanya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa yang berbeda, porsi yang berbeda? Kenapa enggak disamakan saja dengan peristiwa Isra Mi'raj yang hanya selesai dalam satu malam, kembali lagi ke bumi sebelum subuh? Karena itu ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa perjuangan dalam kebenaran, perjuangan di dalam memperjuangkan dakwah Islam ini itu pasti akan ada tantangannya, pasti akan ada rintangan. Karena itu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengabdian terhadap Islam. Tidak ada guna kita punya harta yang banyak, tidak ada guna kita punya kekuatan yang super, tidak ada guna kita punya posisi jabatan yang tinggi, tetapi kemudian seluruh jabatan itu kita tidak memanfaatkan untuk pengabdian kepada Allah. Gunakanlah harta yang kita miliki ini dalam urusan agama Allah. Kalau kita tidak gunakan dalam urusan agama Allah, harta kita pasti akan habis yang bukan dalam urusan agama Allah. Gunakanlah kekuasaan yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita semuanya, dalam urusan agama Allah. Kalau kita tidak menggunakan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita dalam urusan agama, maka kekuasaan itu akan habis, akan berakhir, tapi bukan dalam urusan agama. Gunakanlah umur kita, gunakan waktu yang kita miliki untuk urusan agama Allah. Karena kalau kita tidak menggunakan waktu, umur, dan yang kita miliki dalam urusan agama Allah, semua akan berakhir, tapi bukan dalam urusan agama Allah. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita? Mana rezeki yang kita diberikan oleh Allah? Kata Allah, mana rezeki yang aku berikan kepadamu? Untuk apa engkau gunakan? Dan kata rezeki ini dua kali ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Min aina iktasabahu wa fi aina anfaq. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau habiskan? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya peristiwa hijrah itu memberikan pelajaran juga kepada kita. Karena Rasulullah SAW melakukan hijrah itu dengan dua kategori. Ada hijrah makani dan ada hijrah ma'ani. Hijrah makani artinya adalah hijrah tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika terjadi Fathu Mekah, apa kata Rasulullah? La hijrata ba'dal fathi. Setelah ini sudah tidak ada lagi hijrah. Apa yang dimaksud oleh sabda Nabi ini? Bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah dan dari Madinah ke Mekah sudah tidak ada lagi dalam upaya untuk penyelamatan akidah. Lalu yang kedua, hijrah apa yang dilakukan oleh Nabi dalam peristiwa ini? Yaitu hijrah ma'ani atau maknawi. Hijrah maknawi adalah hijrah untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan iman. Karena itu pada hijrah pertama yang diusulkan oleh para sahabat supaya mendapatkan izin dari Rasulullah SAW, para sahabat minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong izinkan kami untuk hijrah ke Habasyah, karena kami mendengar di sana ada seorang raja yang memimpin dengan keadilan. Siapapun dia, suku apapun dia, ras apapun dia pimpin dengan keadilan. Kami ingin mendapatkan ketenangan ya Rasulullah. Kami sudah mendapatkan rorongan, intimidasi di sini. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kalau begitu silahkan hijrah. Dan sebagian sahabat melakukan hijrah ke Habasyah, dan itu pun sahabat-sahabat pilihan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan hijrah ini adalah upaya untuk menyelamatkan akidah mereka, upaya untuk menyelamatkan iman mereka. Tetapi mereka tidak lama ketika tinggal di Habasyah, mereka kembali lagi ke Mekah. Kenapa? Karena tujuan pada hakikatnya hijrah itu adalah bukan hanya untuk menyelamatkan akidah, tapi intisyarul Islam, menyebarluaskan agama Islam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya hikmah yang bisa kita petik dalam peristiwa hijrah itu adalah kalau selama ini kita biasa sholat di masjid atau sholat di rumah sebagai tempat ibadah kita, mungkin kita jadwalkan untuk hijrah sholatnya di masjid. Kalau selama ini tempat kita nongkrong itu adalah tempat yang kurang bermanfaat, sekarang mungkin kita berpikir untuk hijrah dari majelis-majelis ilmu, hijrah dari tempat yang tidak bermanfaat itu ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim yang mendatangkan manfaat kepada diri kita, kepada keluarga dan masyarakat sekitar kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekiranya mungkin pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.